Baik, halo, selamat siang. Ketemu lagi di channel Paulus Andika. Kali ini kita akan berbincang-bincang tentang kegiatan orang dewasa di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, kali ini kita bersama dengan Kak Bambang. Nah, Kak Bambang ini kalau di kuartir daerah sekarang sebagai wakil ketua bidang binawasa. Nah, yang kita bicarakan pada hari ini itu saat ini kan ada beberapa kegiatan yang sudah mulai di-online-kan. Karena masa pandemi kan membatasi pergerakan kita semuanya untuk bertemu, berkumpul secara orang banyak. Nah, kuartir daerah tahun ini masih tetap menjalankannya dengan menggunakan metode new normal, yaitu menjaga jarak, menjaga kegiatan secara online, terutama juga protokol-protokol kesehatan. Nah, termasuk yang akan kita bincangkan hari ini. Salah satunya adalah kursus ataupun kegiatan pengkaderisasi pada para pembina dan para pelatih. Selamat siang Kak Bambang. Selamat siang, Kak Andika. Sehat Kak Bambang? Alhamdulillah. Ya, Kesibukannya apa hari ini Kak? ya kita sedang siap-siap untuk menghadapi musyawarah daerah. Setelah itu kegiatannya ya terfokus pada persiapan bagaimana melaksanakan musyawarah daerah yang 5 tahunan itu. Di sana memang programnya macam-macam hingga harus kita siapkan sejak awal. Berarti dalam persiapan ini cukup padat kayak yang dipersiapkan Kak? Ya, Seperti yang telah kita awali tadi, kegiatan kuartir daerah itu tetap berjalan Kak ya? Karena sudah terprogram dan tetap harus dijalankan. Nah, menurut Kak Bambang sendiri, kenapa sih kegiatan orang dewasa harus tetap berjalan? ya. Kegiatan orang dewasa kok berjalan kenapa? Ya karena kebutuhan. Kegiatan anggota dewasa itu kan umumnya dan pada prinsipnya harus bisa mendukung kegiatan bina muda. Kalau binawasanya tidak terus menciptakan kegiatan yang kreatif, inovatif, tentu kegiatan peserta didiknya, kegiatan untuk bina mudanya juga tidak bisa berjalan dengan bagus, lebih-lebih kalau bicara soal mutu dan kualitasnya. Nah, oleh karena itu binawasa harus terus bergiat untuk menciptakan suasana dan peran pembina pramuka, pelatih pembina pramuka supaya bisa terus meningkatkan dan menciptakan inovasi-inovasi untuk kepentingan pembinaan anggota muda. Karenanya sekalipun sekarang ada pandemi COVID-19, kita terus melakukan kegiatan dengan tetap mempertimbangkan protokol kesehatan. Kita ciptakan jarak, kita pakai masker, kita membersihkan tangan ya? dan selanjutnya apapun yang menjadi protokol kesehatan kita ikuti secara baik. Di samping itu, pandemi ini memang menciptakan suasana baru, suasana yang cenderung melaksanakan sesuatu kegiatan tidak bisa tatap muka langsung, tidak bisa mengadakan pertemuan-pertemuan selayaknya kalau tidak ada pandemi COVID. Oleh karena itu, pandemi ini sebetulnya untuk kami menjadi satu dorongan, motivasi, merupakan tantangan untuk bisa menciptakan kegiatan dalam kondisi yang pandemi. Oleh karena itu, binawasa menganggap perlu melaksanakan kursus-kursus dengan daring
dengan mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada dan memperhatikan juga masalah-masalah yang sedang berkembang. Oleh karenanya pelaksanaan sekalipun dengan daring, kursus dengan daring, itu kita ciptakan, kita desain bahwa pesertanya tetap ada di rumah, pesertanya sekali-sekali berkelompok dalam arti bersama, ya. dalam daring ya. Berkelompok dalam daring, tidak perlu tatap muka. Nah, ini menjadi masukan, menjadi satu hal yang menarik, tidak hanya untuk pelatihnya, tapi juga pesertanya. Pesertanya malah justru senang, khusus di rumah saja. Kemudian, apakah nggak ada prakteknya? Prakteknya ada. Prakteknya juga di rumah, sekali-sekali untuk individu, sekali-sekali untuk kelompok. Karena itu kalau bicara soal mutu memang tidak bisa 100% seperti apa yang menjadi petunjuk pelatihan yang ada. Sekalipun demikian, kita masih merasa tidak khawatir karena pandemi ini kan tidak terus-menerus. Sekali-sekali kita bisa kumpul, kita undang kembali untuk kita ajak berdialog, berdiskusi, melengkapi apa yang mereka dapatkan dari kursus-kursus. Begitu Kak Alika. Nah Kak, tadi berarti kan kuartir daerah sendiri melalui para pelatih ya yang dipandu oleh Kak Bambang juga membuat suatu rekayasa atau skenario kursus yang bersistem atau secara virtual Kak ya. Iya. Jadi bukan hanya pembinanya saja yang semakin mengupgrade dirinya, tapi juga para pelatih. Karena masa pandemi ini membuat kita semakin belajar lagi, kita mau nggak mau harus bisa berteknologi, begitu Kak Bambang ya? Iya. Misalnya kursus itu harusnya 70 jam. 70 jam nggak ya? 70 jam. Jadi setara dengan 7 hari atau Nah, itu kita bagi pada waktu pagi sampai siang, itu kita daring. Kemudian sorenya mereka melaksanakan tugas-tugas sebagai praktek dari apa yang diberikan pada siangnya, pada pagi sampai siang. Nah, dengan demikian perimbangan antara teori dan praktek itu kami perhatikan, kami desain sebelumnya, dan juga termasuk di skenario. Malamnya apa? Tetap kita buat kegiatan, sekalipun sifatnya persorangan, itu di rumahnya masing-masing. Jadi tugas dan kewajiban para peserta pun tetap terlaksana kan ya? Terlaksana. Nah, kalau berbicara dengan kursus tadi juga kembali, yang menjadi pertanyaan para pembina itu, apakah itu diizinkan Kak oleh Kuartir Nasional? Kuartir Nasional memang belum melaksanakan, tetapi kami mengadakan koordinasi dan minta supaya laksanakan terus saja, kemudian nanti laporkan hasilnya. Jadi ternyata memang kursus-kursus yang banyak melaksanakan Jawa Timur. Betul. Jawa Timur. Dan kita bertanggung jawab atas mutunya. Karena itu kita sudah mendesain sebelumnya, sudah menskenario nanti hari jam sekian apa kegiatannya, prakteknya ini dan selanjutnya. Untuk diketahui Kak Andika, sekalipun tempatnya di rumah, kami juga tetap menugaskan pelatih pendamping. Ada Pelatih pendamping itu seandainya di WhatsApp masing-masing peserta ada 5 orang misalnya. Nah, koordinasinya dengan pelatih pendamping. Pelatih pendamping akan terus mendampingi mereka,
juga dalam daring, jadi dalam suasana. Berarti tidak harus bertemu langsung nggak ya? Tidak. Betul. Tetap secara daring nggak ya? Daring. Dan itu ternyata sekali lagi menarik untuk lebih bergiat, karena kalau dengan daring, kalau dia tidak belajar, dia tidak mengikuti kegiatan secara baik, dia nggak akan bisa berpendapat apa-apa dalam kelompok. Betul. Itu Komunikasinya kurang ya. termotivasi mereka untuk terus belajar dan memperhatikan alur kegiatannya sampai berakhir. Lalu Kak, terkait dengan KMD atau kursus mahir dasar pembina itu, salah satu faktor kursusnya atau salah satu kurikulumnya itu adalah praktek berkemah. Nah, berarti setiap individu peserta melakukan berkemah juga ya di rumah kayak? Iya, dia di halamannya mendirikan tenda. Ya memang ini perlu peralatan banyak. Betul. Jadi mereka berusaha untuk memiliki, paling tidak meminjam lah tenda, dan dia bagaimana mendirikan tenda dan lain-lainnya. Jadi kurikulum terpenuhi, cuman metodenya berbeda kayak. Jadi yang biasanya kursus itu berkumpul bersama, berkelompok, dibuat suatu skenario seperti ya kalau misalnya penggalang siaga-siaga, penggalang sendiri dan tenaga ataupun pandega. Nah saat ini sama, cuman dilakukan secara daring dan virtual di rumah masing-masing. Termasuk praktek pun juga di rumah masing-masing kan ya? Iya. Terkait. Prakteknya, misalnya ikatan, bisa sendiri di rumahnya masing-masing. Nah Kak, Kak Bambang, kita Kuartir Daerah itu sudah melakukan kursus tahun ini sampai bulan November lebih dari 2 kali Kak ya? Lebih dari 2 kali. Iya. Nah, tantangan ataupun masalah yang sudah timbul ataupun malah ada solusi inovasi ya akhirnya kursus ini tetap berjalan dengan baik begitu Kak? Iya, yaitu yang memimpin kursus telah mempersiapkan skenario dengan baik, memperhatikan kompetensi dasar apa yang ingin dicapai dalam kursus tersebut, memperhatikan materi kursus yang sudah diberikan juga oleh Kuarnas dengan Jukran nomor 048 itu sudah lengkap, kita tinggal memasukkan dan mengatur alur materinya supaya berurutan dengan sesuai dengan alurnya, dan akhirnya akan mencapai pada kompetensinya, kompetensi peserta sebagai apa nanti setelah kursus. Nah, kita telah menyelenggarakan KMD, KML bahkan 8 KML. 8 kali kan? 8 kali KML. 8 kali gitu ya. Jadi KPD kita laksanakan juga ya. 7 kali. KPL ini sebetulnya ini kewenangannya Kuartir Nasional. Kami mohon untuk bisa diberikan izin untuk melaksanakan KPL yang tentu dasarnya juga mengambil dari Jukran nomor 48. Nah, itu 1 kali saja. Kalau ini kewenangan Kuarnas kami nggak bisa. Berarti kalau untuk macam-macam KPL terbatas ya Bang? Ya terbatas. Pesertanya hanya 40 orang KPL. Kalau KPD, alhamdulillah kita dengan 7 kuartir cabang ketempatan sebagai KPD, berarti kita paling tidak dapat 300 pelatih dalam tahun ini. Nah,
tentang materi dan pelaksanaan tadi, kita mesti menyesuaikan dengan kebutuhan kita di samping kurikulum yang sudah tersedia, sehingga menjadi satu muatan lokal kebutuhan kita. Kita juga melengkapi petunjuk yang ada. Demikian ini gambaran. Kalau soal bicara materi, mutu, kalau materinya sama, mutunya, perolehannya seperti apa? Nah ini memang tidak, kita mesti sudah menduga nggak mungkin bisa 100%. Betul. Jadi mutunya paling tidak lah 70 lah. Harapannya begitu kayak? Ya 70 lah paling tidak. Karena sebetulnya bedanya cuma kalau tatap muka kan memang bisa alur ngobrolnya, alur dialognya, komunikasinya berjalan lebih luas dan waktunya tidak terbatas. Betul. Tapi kalau dengan daring kan memang waktunya sangat terbatas dan sekalipun kesan tidak ada kendala, tapi pasti ada kendala ya. Iya Kak, apalagi ada berasumsi bahwasanya kegiatan KMD atau kursus yang biasanya bertatap muka saja belum tentu mereka menerapkan menjadi pembina yang sesuai, apalagi secara daring. Iya. Oleh karena setelah kursus mereka kita motivasi untuk membuat rencana tindak lanjut untuk melengkapi materi yang didapat dalam kursus-kursus. Betul. Apa itu? Kalau diantaranya, kalau pembina ya ikut kegiatan gelar ajar, ikut karang pamitran, ikut diskusi-diskusi, ikut juga kegiatan peserta didik yang mungkin ada perkemahan, jambore, PW, itu semuanya akan melengkapi materi yang diberikan dalam kursus. Jadi bukan hanya menjadi pembina itu harus mengkader peserta didik, tapi juga selalu mengupdate atau mengupgrade dirinya. Betul. Salah satunya tadi berpartisipasi pada kegiatan apapun, entah itu yang di dalam pramuka ataupun yang di luar pramuka ya Kak. Iya. Yang tidak kalah pentingnya memang peran pelatih pendamping. Baik. Jadi pelatih pendamping itulah sebetulnya pelatih yang diharapkan bisa mendampingi peserta, dalam arti mendampingi sajian-sajian apa saja yang diberikan oleh pelatih terhadap dalam kursus tersebut, sehingga pelatih pendamping itu harus orang yang ya katakanlah pengalamannya banyak, pengetahuannya luas, kemudian praktek pramukaannya juga terampil, sehingga jangan dikira pelatih pendamping itu pelatih tambahan, pelatih sekedar mendampingi. Tidak, justru semua materi itu harus dimiliki oleh pelatih pendamping secara baik. Kalau jaga-jaga kalau peserta itu mengalami kesulitan dalam menerjemahkan tugas, dalam menerima materi, nah itu pelatih pendamping yang akan membantu untuk menemukan solusinya. Nah dengan daring ya tetap di rumah masing-masing kita terjadi satu pertemuan atau diskusi kecil dalam kelompok yang paling banyak itu 10 orang kelompoknya. Jadi paling banyak 10. Kalau lewat 10 terlalu banyak. Pendampingannya jadi juga semakin meluas kan? Iya, jadi makin materinya, masalahnya makin banyak juga,
kasihan pada pelatih pendampingnya kalau dipaksakan untuk mendampingi 50 orang misalnya. Yo, nggak mungkin. Sama seperti pembina itu kan punya standar kayak ya, melatih peserta didik itu atau punya peserta didik itu satu pembina untuk berapa orang, Iya, gitu kayak. memang begitu. Kursus itu sama ya, satu pelatih untuk berapa pembina, gitu. 6 sampai 8. 6 sampai dengan 8. Ya. 8 orang. Nah Kak, tadi kursus-kursus yang telah dilakukan ini kan secara virtual memang karena pandemi ya. Nah, Kuartir daerah Jawa Timur ini setahu saya masih menjadi salah satu atau satu-satunya ya kalau nggak salah. Mungkin bisa dikoreksi nanti jika emang ada kuartir daerah lain yang sudah melaksanakan. Tapi setahu saya saat ini masih Polda Jatim ataupun di lingkup Jawa Timur yang berani melakukan kursus utamanya KMD, KML, KPD, KPL karena izin dari Kuarnas kayak. Iya. Nah kalau untuk di kuartir cabang sendiri yang sudah berjalan itu kuartir cabang Kota Surabaya, Malang misalnya ada nanti yang belum tersebut bisa komen di bawah ini ya. Nah Kak, motivasinya apa sih Kak? Kan tahu sendiri kalau misalnya sekolah saja secara virtual masih daring. Nah, nanti kalau udah jadi pembina, banyak sekolah-sekolah yang belum tentu mau menerima pembina karena kondisi sekolah diliburkan. Pramuka pasti juga dianggap diliburkan. Begitu. Kenapa kok tetap kursus berjalan Kak? Selain jalannya program yang sudah jalan terprogram, tapi apakah itu selain mengkader itu loh Kak? Iya. Sebetulnya tidak masalah karena kita itu kan menyiapkan tenaga pendidik untuk peserta didik. Tenaga pendidik kita rata-rata di Gugus Depan itu kurang banyak. Jadi masih kekurangan karena seringkali seorang pembina pramuka di Gugus Depan pesertanya 50, kalau hanya satu orang pembina tentu tidak bisa melaksanakan secara baik. Nah karena itu kursus-kursus pembina terus kita laksanakan sehingga kalau Gugus Depan memerlukan pembina kita sudah punya siapanya. Nah kemudian untuk peserta didik kan tidak semua peserta didik itu tidak mau pramuka, tidak mau bergiat. Mereka seringkali juga menyampaikan keluhan, kok kita nggak pernah ketemu Kak. Nah, itu bisa kita himpun dengan daring, bisa kita himpun dan kita laksanakan dengan virtual kegiatan-kegiatan seperti apa yang mereka inginkan. Itu bisa juga kita lakukan. Nah, apakah harus melibatkan sekolah? Ya tidak perlu. Tidak harus Kak ya? Tidak harus. Jadi anak-anak yang berminat saja dihimpun dan dilayani, dibina. Baik, terima kasih Kak Bambang atas waktunya telah bisa membuat kita lebih terbuka kembali bahwasanya kursus itu tetap bisa dapat dilakukan dengan tetap mematuhi aturan yang berlaku, cuma dengan metode yang telah diinovasikan secara virtual. Ya. Pengkaderisasi tetap berjalan agar nanti ke depannya pramuka dan adik-adik tetap ada selalu ada pendampingan. Ya. Karena generasi muda salah satunya adalah dari pramuka. Kedepannya yang akan menjadi kader-kader pemimpin bangsa. Betul. Baik begitu. Terima kasih Kak Bambang atas waktunya telah berbagi informasi kepada kita semuanya bahwasanya pramuka tetap ada meskipun dalam masa pandemi ini. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Jaga diri, jaga imun, tetap tersenyum. Salam pramuka. Salam.